Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jaja Sujana, Unit Kerja SMP Negeri 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 8 di tahun 2020. Bapak dan Ibu, salam bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang terkait di modul 1.2.A.6 terkait mengenai demonstrasi kontekstual di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak. Kali ini saya akan mengimajinasikan diri saya dalam 3 tahun ke depan setelah saya lulus dari program pendidikan guru penggerak ini. Seorang guru penggerak harus memiliki komitmen berupa nilai-nilai yang harus dipegang, pedomani dan diterapkan, karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan di dalam profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut mutlak melekat pada sosok guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Berikut gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan penerapan nilai-nilai. Saya dimulai dari mandiri. Mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Seorang guru penggerak mampu memotivasi diri sendiri tanpa menunggu ada perintah dari atasan. Haus akan pembelajaran karena belajar itu sepanjang hayat. Dengan kata lain, saya akan berusaha mengembangkan kompetensi saya sebagai pribadi ataupun seorang guru. Nilai mandiri ini sudah saya terapkan dengan bergabung bersama komunitas belajar Kuningan, menulis dan aktif mengembangkan kemampuan literasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan secara daring ataupun luring saya ikuti terkadang menggunakan diri sendiri. Itu bukanlah suatu masalah besar, karena di balik pembelajaran tersebut berkembangnya kompetensi diri dan terbukanya wawasan akan menjadi kita lebih baik lagi. Selanjutnya, reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif, seorang guru penggerak haruslah mau dengan penuh kesadaran tinggi membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilalui, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Dengan kata lain, bisa melakukan reflektif yang bermakna. Misalnya ketika ia telah menyelesaikan suatu aksi, maka ia akan mencatat dan memasukkannya dalam diri, mengedepankan hal positif untuk ditingkatkan, menyimpan hal negatif untuk ditambah sehingga berubah ke hal positif, menjadikan keduanya sebagai sarana menjadi diri yang lebih baik setiap waktu atau mengambil pembelajaran dalam setiap aksi. Contoh yang sudah saya lakukan, mengadakan evaluasi dengan meminta murid kaitkan sejawat, memberikan komentar atau penilaian dari kegiatan pembelajaran dan program sekolah untuk mendapatkan kelebihan yang akan terus dipertahankan dan kekurangan untuk ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian melakukan umpan balik dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang salam sehat dan bahagia. Kolaboratif. Kolaboratif adalah sebuah sikap yang dapat diartikan usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung demi pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan yang lebih luas. Di dalam visual ini, saya tampilkan saya sedang ikut bekerja sama membantu teman-teman dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam menyusun rencana program sekolah maupun pembelajaran, bekerja sama dengan guru lain
guru BK, wali kelas, dan orang tua dalam mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswa, baik masalah akademik maupun non-akademik. Selain itu, sebagai seorang lulusan guru penggerak, saya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan saya dapat menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain. Terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, saya akan terus mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah dan menjadi pemimpin pembelajar yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah, serta saya akan membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif di sini bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaharuan, yaitu kreasi baru, atau berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Guru penggerak dibutuhkan kejelian dari seorang guru penggerak untuk melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya, baik dari guru lain, murid, kepala sekolah, orang tua murid, komunitas lain, untuk mendukung ide orisinal demi menguatkan pembelajaran murid. Misalnya, menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi bermakna bagi siswa, menggunakan berbagai sumber belajar menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa yang berintegrasi dengan teknologi informasi komunikasi. Selanjutnya, peran guru penggerak keberpihakan pada murid. Guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Guru penggerak, segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Guru penggerak menuntun murid dengan sepenuh hati untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru penggerak, saya terus meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik siswa dengan berpihak kepada murid, dimulai dari melakukan pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa. Hal ini terasa menyenangkan karena siswa tidak merasa terbebani dan bisa berkreativitas sesuai minat dan bakat. Dan saya juga menerapkan merdeka mengajar di mana saya bisa memilih metode atau penyedia pembelajaran di sini. Di sini saya mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran, pembuatan video siswa, lalu juga belajar di dalam Google Classroom. Jadi mereka siswa itu sendiri merasa menyenangi dengan apa yang dilakukan. Lalu selain daripada apa yang tadi saya sampaikan, keberpihakan pada murid, guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Saya dapat menerapkan Inarsa Singkolodo, Imadiam Angunkarso, dan Tuturin. Itu adalah merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, serta senantiasa berpihak kepada murid dengan konsisten melaksanakan merdeka belajar dan mengajar yang akan berdampak pada siswa. Saya dapat belajar dengan lebih bahagia, belajar sesuai dengan kodratnya, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan kebudayaan lokal atau tidak mengkofas langsung tanpa saringan terhadap perkembangan teknologi yang terkadang akan berdampak negatif. Ada 5 nilai tersebut yang mencerminkan dengan nyata dalam aktivitas saya sebagai seorang guru, baik dalam keseharian atau yang terprogram rutin berkesinambungan maupun yang sifatnya ad hoc atau khusus. Dari kelima tersebut, kegiatan sehari-hari saya mengimplementasikan, yaitu tetap konsisten menjadi role model dan inspirasi bagi peserta didik, guru-guru kolega saya, teman-teman seprofesi, masyarakat sekitar, baik di lingkungan kelas, sekolah, keluarga, maupun masyarakat sekitar.
saya harus terus secara tekun menerapkan konsep ingarsa sing tulodo, ing madya memungkasan, dan juga tuturi handayani. Dalam hal ini, penanaman nilai karakter yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila, maka saya akan terus dan konsisten terus melakukannya. Baik itu dengan cara memberikan suri tauladan atau role model bagi lingkungan saya, maupun dalam hal menciptakan iklim yang mendukung pada tumbuh kembangnya profil pelajar Pancasila pada peserta didik saya. 5 hal lain dalam kegiatan keseharian, saya menerapkan nilai-nilai keberpihakan pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, haruslah terus saya aplikasikan. Misalnya dengan senantiasa membuat kontrol bersama atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang mana bahwa setiap peserta didik adalah subjek pembelajaran, bukan objek. Mandiri dengan senantiasa mengembangkan media yang semenarik mungkin dengan mempertimbangkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Membiasakan melakukan refleksi pada setiap usai kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Senantiasa membangun relasi komunikasi sehingga lahir kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat maupun dengan unsur pimpinan di sekolah, dan juga terus berinovasi menerapkan pembelajaran berbasis TIK untuk menarik minat peserta didik atau student engagement. Pengembangan diri dan orang lain, pengembangan kepemimpinan pembelajaran, kegiatan rutin yang berkesinambungan. Saya punya rencana jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang mengenai perwujudan dan peningkatan pengembangan dari 2 hal tersebut di atas. Saya juga membuatkan menyusun indikator pengembangannya masing-masing supaya kemajuan saya buat terukur. Dan sesuatu yang sangat penting juga bahwa saya juga harus senantiasa refleksif, sehingga setiap kegiatan dan kebijakan yang saya ambil pasti ada jejak tulisannya, minimal dalam bentuk refleksi sederhana dengan 4 F: facts, feeling, dan feel. Untuk lancarnya kegiatan rutin ini, maka saya terus membangun dan mengembangkan relasi komunikasi sehingga lahirlah kolaborasi, baik pada tingkat sekolah saya sendiri dengan dinas dan pemangku jabatan terkait maupun dengan organisasi profesi. Lalu selanjutnya, kegiatan khusus. Dalam kegiatan khusus bersama para guru, pemangku kebijakan, komite sekolah, dan atau bersama dengan rekan guru seprofesi, semata pelajaran, melalui forum komunikasi, komunitas guru atau pendidik, maka kami akan terus mengawal dan mengupgrade kompetensi peran guru atau para guru. Ini dengan tujuan agar semua guru tetap memegang prinsip dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kegiatan khusus, pengembangan diri dan orang lain, pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Dalam hal ini kegiatan khusus, dan juga mewujudkan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk itu tentu diadakan beberapa kegiatan, misalnya seminar, pelatihan, diklat, bimtek, sosialisasi, dan lain sebagainya, untuk menjawab kebutuhan di lapangan dengan cara mendatangkan tenaga-tenaga kompeten yang berpengalaman dan meningkatkan kompetensi para guru tersebut. Itulah gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan penerapan nilai-nilai guru penggerak, dan saya harap dapat terlaksana dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu guru, saya sampaikan terkait mengenai apa tadi yang sudah saya paparkan dari awal, peran guru penggerak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kami tetap mengharapkan ada umpan balik koreksi saya untuk hal ke arah kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.